Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabe selamat lingkungan lantai, salam sujud karende belempang, adil katelino becuramin kaseruga basengat kajubata. Arus. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Muhammad Aldi. Saya Raffi, saya Nandai Yulianti, saya Tania, saya Hadijah, Saya Sandra Pranata. Kenapa kakak lebih memilih produk iPhone ini dibanding handphone lainnya? Karena kapasitasnya lebih bagus, terus kameranya lebih jernih dari handphone HP lainnya. Kekurangan apa yang ada di produk iPhone ini? Kayaknya selama menggunakan iPhone menurut kakak ya, kayaknya dari segi baterainya. Karena kita kan apa-apa sekarang HP kan, jadi penggunaannya dalam sehari kayaknya lebih banyak lewat HP. Cuman kalau iPhone ini kalau kakak rasa cepat low kayak gitu. Terus kalau misalnya battery health-nya sudah kayak di bawah 70, di bawah 80 kayaknya gampang overheat kayak gitu. Kenapa kakak lebih memilih produk iPhone ini dibandingkan dari produk-produk lainnya seperti Android atau yang lainnya gitu? Dari kamera, terus desain, terus fitur-fitur lainnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami buat untuk responden pengguna iPhone. Ini kami bertanya ada 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pengguna iPhone dan kepuasan pengguna iPhone. Adapun sini jawaban para responden ini ada 30 responden yang menjawab pertanyaan yang kami buat. Responden ke-19 menjawab pertanyaan pertama, yaitu setuju, kedua sangat setuju, ketiga netral, keempat sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya, responden ke-19 menjawab pertanyaan pertama, yaitu netral, kedua setuju, ketiga setuju, dan terakhir sangat setuju. Responden terakhir menjawab netral, setuju, dan setuju. Pertanyaan kedua yaitu setuju, dan terakhir netral. Ini adalah hasil inputan jawaban-jawaban dari 20 responden yang kami kumpulkan. Sebelum kita pergi ke database, kita copy terlebih dahulu jawaban-jawaban responden yang ada di Excel ini. Kita copy dari angka 1, dari nomor 1 hingga ke 20. Kita Ctrl C. Setelah itu kita pergi ke database, kita Ctrl V. Setelah sudah tersalin semua, kita pergi ke Analyze untuk uji coba reliability. Analyze, kita cari Scale Reliability Analysis. Fitur ini ada 4, semua fitur ini kita masukkan ke item. Kita klik 2 kali untuk mentransfer secara otomatis. Fitur 1, fitur 2, 3, dan 4. Setelah itu kita ke statistik. Kita centang bagian item, scale if item dealt, dan correlation. Non tetap kita centang. Klik continue. Oke. Dan ini adalah uji coba pertama, yaitu fitur-fitur pengguna iPhone. Ini hasilnya. Setelah itu kita uji coba kedua, masih sama, yaitu reliability. Kita ke scale reliability, kita uji coba yang kepuasan ini. Kita reset terlebih dahulu. Bagian kepuasan ini kita transfer ke items dari kepuasan 1 hingga 4. Kita klik 2 kali statistik. Kita centang bagian item, scale if item dealt, and correlation. Non tetap, continue. Oke. Ini hasilnya. Setelah itu
kita akan uji coba kedua, yaitu uji coba validitas. Kita masuk ke analyze, terus kita cari correlate, kita pilih yang be valid. Ini ada fitur 1 hingga 4. Sini kita fitur produknya juga kita masukkan. Jadi kita transfer semuanya ke variabel ini. Kita klik 2 kali agar secara otomatis dia tertransfer ke variabel. Kita klik semua hingga fitur produk. Setelah itu kita langsung klik OK saja, dan ini hasilnya. Ini ada tanda bintang di atas ini, itu tandanya kalau data kita itu valid ya guys. Jadi data yang kami input tadi dan yang kami uji tadi ternyata valid. Sekarang kita uji coba kepuasan dalam pengguna iPhone. Kita pergi ke analyze lagi. Setelah itu correlate, be valid. Kita uji coba bagian kepuasan 1 hingga kepuasan penggunaan iPhone. Kita klik 2 kali hingga kepuasan pengguna iPhone. Setelah sudah kita klik semua, kita klik OK. Dan ini hasilnya. Ternyata yang kami uji kepuasan iPhone ini valid. Kenapa kami memang membilang valid? Karena ini ada bintang 2 yang ada di data-data ini. Di sini saya akan membacakan data tabel uji validitas fitur penggunaan iPhone. Penjelasan, tabel ini menampilkan hasil uji validitas dengan kolerasi persen antara item pertanyaan fitur 1 sampai fitur 4 dan total skor fitur produk. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Cara bacanya, fitur 1 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,773 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Fitur 2 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,647 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Fitur 3 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,622 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Fitur keempat dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,638 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Berikut data tabel uji validitas dalam kepuasan penggunaan iPhone. Penjelasan, semua item pertanyaan pada variabel kepuasan penggunaan dinyatakan valid karena memiliki hubungan yang kuat dengan skor total dan nilai signifikan yang memenuhi syarat. Dengan demikian, seluruh kuesioner layak digunakan penelitian. Cara baca, kepuasan 1 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,657 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Kepuasan 2 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,810 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kepuasan 3 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,835 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kepuasan 4 dinyatakan valid dengan nilai kolerasi 0,651 lebih besar daripada 0,30 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan, kelompok kami berhasil memahami cara mengolah data kuantitatif menggunakan Excel dan SPSS. Melalui proses ini, kami belajar menyajikan hasil analisis data variabel X dan Y untuk mencapai tujuan pembelajaran. Meski tujuan tercapai, ada beberapa aspek teknis yang perlu diperdalam lagi.